Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama tidak ada kata lain yang patut kita ucapkan pada siang hari ini, yang mana pada siang hari ini para jamaah semua dapat hadir ini karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga Bapak sekalian jamaah Masjid Al-Ikhlas dapat hadir dalam tengah kesibukan yang sehari-hari sebagai umat Islam. Jadi kita menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Selanjutnya salawat salam tak lupa mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya sebelum khotib naik mimbar ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa waktu sholat Jumat pada hari ini adalah tepat pukul 11.48. Kemudian khotib hari ini yang seharusnya akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Anwar Sanusi, yaitu beliau pengasuh Ponpes Modern Lembah Arafah Bogor. Sejujurnya beliau yang akan menyampaikan, namun sampai saat ini beliau masih kejebak macet di Taman Mini. Untuk yang itu sebagai penggantinya mungkin akan disampaikan oleh pengurus Masjid Al-Ikhlas, yaitu Saudara Budi. Temanya menyusul. Temanya takwakan aja supaya lebih takwa jemaah Masjid Al-Ikhlas. Amin. Untuk khotib Jumat akan depan yaitu akan disampaikan oleh Ustadz Farid Fajri SIP dari instansi redaktur majalah Islam Al-Wahi. Mudah-mudahan beliau bisa hadir, dan mungkin saya pesan dengan Pak Budi ini supaya dikontak lebih awal. Selanjutnya penerimaan kotak infak Jumat minggu yang lalu sebesar 4.696.000. Kemudian pengeluaran kotak infak Jumat sebesar 3.150.000 rupiah. Kemudian total saldo infak Jumat sebesar 6.024.500 rupiah. Dan penerimaan kotak yatim duafa sebesar 1.200.000 rupiah. Pengeluaran kotak yatim duafa 0. Total saldo untuk yatim duafa 6.232.700 rupiah. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada pengurus ini dan disediakan oleh pada yatim piatu Bapak sekalian jemaah Masjid Al-Ikhlas mendapatkan rezeki yang berlimpah, dikuatkan iman Islamnya, dan diberikan kesehatan, dilipat gandakan rezekinya. Al-Fatihah. Kemudian kajian pada Juhur hari Senin, yaitu dengan judul ilmu waris yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Rahman. Demikian yang kami sampaikan. Untuk kesempurnaan sholat kita, mohon sop-sop yang masih kosong di depan untuk diisi untuk kesempurnaan sholat kita dan memberikan
peluangan kepada saudara-saudara kita yang belum sampai ke sini, karena sop yang paling depan adalah yang paling sempurna. Akhirul kalam, bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم
salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tahmid dan tasyahur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridha dan izinnya, sehingga kita bisa menyempatkan diri untuk berkumpul bermuajahah dalam keadaan sihah wal afiyah untuk sama-sama melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Tentunya kita berharap semoga segala amaliyah ibadah Jumat kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat muslim ikhlas di Jami'ah rahimakumullah. Pertama-tama Al-Fakir ingin mewasiatkan suatu ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang takwa ini tentunya akan menghantarkan kita semua kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan Imam Zainuddin Al-Malbari dalam kitabnya Kifayatul Adkiya mengatakan, taqwal ilahi madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa ra'su sarri wa khabailah. Taqwal ilahi, takwa pada Allah, madaru kulli sa'adah, itu merupakan sumber dari setiap kebahagiaan. Maka kalau kita ingin mendapatkan hidup di dunia ini bahagia, kuncinya tidak lain adalah dengan takwa. Bahkan kata takwa ini khatib sering mengumandangkan dalam setiap khutbahnya, dan merupakan salah satu dari rukun Jumat, yaitu wasiat takwa. Tapi sebaliknya, wattiba'u ahwa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, ra'su sarri wa khabailah, itulah pangkal dari setiap kejahatan, keburukan, dan tipu daya setan. Maka untuk itu setiap saat kita harus takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alim ulama mengatakan, kun ma'allah, jadilah engkau selalu bersama Allah. Wala takun ma'allah, jika kau tidak sanggup, tidak bisa untuk hidup bersama Allah, senantiasa selalu dilihat dan didengar oleh Allah, takun ma'aman kana ma'allah, maka jadilah engkau bersama-sama orang yang selalu dekat kepada Allah, yakni orang-orang saleh, alim ulama atau yang lainnya. Sehingga dengan kita sering dekatnya dengan mereka, sering bergaul dengan mereka, tentunya kita akan ke bawah selalu dekat kepada Allah. Hadirin, bahkan Imam Ali Karamullah mengatakan ada 4 kriteria takwa yang harus kita laksanakan. Pertama, al-khalqu ilal jalil, yaitu orang yang takwa akan selalu merasa takut kepada al-jalil, yang maha agung, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap detiknya, setiap hembusan napasnya, ia selalu takut pada Allah. Ia selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga kalaupun ingin melaksanakan suatu kemaksiatan, ia akan merasa sadar diri, ingat akan adanya Allah. Allah melihat kelakuan kita. Maka ciri yang pertama adalah al-khalqu ilal jalil, yaitu merasa takut kepada Allah. Yang kedua,
kata Imam Ali mengatakan al-amalu bit-tanjil, yaitu orang betapa selalu beramal bit-tanjil sesuai yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran. Jadi amalnya bukan amal hanya sebatas amal biasa, tapi amal yang selalu dipandu melalui ayat-ayat Al-Quran. Bahkan alim ulama mengatakan ada konsep 5H, yaitu ketika kita ingin hidup harmonis, maka harus menghadap kepada huruf yang penuh pengharapan. Jadi 5H itu pertama adalah hidup, kedua harmonis, ketiga menghadap, keempat huruf, dan kelima adalah harap. Artinya ketika kita ingin menjadi hidup yang harmonis, harmonis dalam keluarga, harmonis dalam teman sekantor, itu harus menghadap kepada huruf yang penuh pada pengharapan. Nah, huruf yang menghadap pada pengharapan itu tiada lain kata alim ulama adalah Al-Quran. Makanya jikalau kita ingin diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali back to Al-Quran, membuka lembaran Al-Quran yakni surah Yasin. Ketika kita ingin dilancarkan usaha kita, rezeki kita, maka kita kembali pada Al-Quran, buka surah Al-Waqi'ah. Ketika kita ingin dimudahkan dalam azab kubur, maka kita kembali pada Quran surah Al-Mulk atau Tabarak. Maka itulah konsep ulama dikatakan dengan 5H, hidup harmonis, hadap, huruf, harap. Artinya kalau kita ingin hidup yang harmonis, bahagia, maka harus menghadap pada huruf yang penuh pengharapan, yakni Al-Quran. Bahkan dalam beramal itu tentunya kita harus ikhlas. Sehingga ulama mengatakan an-nasu kulluhum halka illal alimun, wal alimuna kulluhum halka illal amilun, wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Wa kata ulama an-nasu kulluhum halka illal alimun, semua manusia kulluhum semuanya itu adalah celaka, illal alimun kecuali orang-orang yang punya ilmu. Sehingga orang yang punya ilmu akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Tapi ingat, al-alimuna kulluhum halka illal amilun, dan orang yang berilmu juga itu akan celaka, illal amilun kecuali orang-orang yang selalu mengamalkan ilmunya. Jadi apalah artinya kalau banyak ilmu tapi tidak pernah diamalkan? Tahu pahala salat, tahu pahala zakat, tapi tidak pernah dilaksanakan, maka itu akan sia-sia. Yang ketiga, wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Begitu juga orang yang berilmu, orang yang beramal akan celaka dipandang Allah, kecuali orang yang illal mukhlisun, orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Jadi titik poinnya adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah amalun lillah, beramal karena Allah, beramal bukan karena riya, beramal bukan karena sum'ah, beramal bukan karena ujub, tapi beramal toh hanya untuk Allah semata. Yang ketiga hadirin, ketiga takwa kata Imam Ali adalah al-qana'ah bil qalil, yaitu merasa qanaah terhadap pemberian walaupun itu adalah kecil, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia merasa ikhlas menerima apa adanya. Yang keempat, al-isti'dadu ila yaumir rahil, yaitu orang bertakwa selalu mempersiapkan dirinya untuk kehidupan hari akhir. Sehingga Nabi SAW mengatakan, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah bukan seorang profesor, bukan orang yang punya gelar doktor atau yang lainnya, tapi al-qais, orang yang cerdas itu tidak lain adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang selalu mempersiapkan dirinya wa amila lima ba'dal maut,
dan selalu beramal untuk kehidupan akhirat nanti. Jadi penuh dengan perencanaan, planning dan prepare dalam kehidupannya, sehingga dia selalu ingat akan kehidupan akhirat dan tentunya akan selalu melaksanakan ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin,